yang hadir di pagi hari ini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan hidayahnya kita semua diberi kesehatan dan keselamatan sehingga dapat mengikuti acara Rapimwil PI wilayah DKI Jakarta di pagi hari ini. Kita ketahui bahwa Jakarta adalah ibu kota dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan selalu menjadi barometer bagi segala hal yang berlangsung di tanah air kita. DKI juga menjadi pintu gerbang di mata dunia luar. Karena itulah maka tidak berlebihan apabila DKI atau pengurus wilayah DKI adalah harapan kita semua untuk menjadi barometer, menjadi teladan, menjadi role model di dalam penyelenggaraan keinsinyuran yang sedang dilaksanakan oleh Persatuan Insinyur Indonesia. Pak Ketua, Pak Bambang Hernowo tadi sudah menyampaikan sambutannya, dan dari apa yang disampaikan dalam sambutan tersebut, kita bisa melihat alignment dari apa-apa yang sedang dijalankan di pengurus pusat dan apa-apa yang sedang dan akan dilaksanakan di pengurus wilayah DKI Jakarta. Alignment ini sangat penting sehingga apa yang kita kerjakan di pusat ini bisa di-amplifying ke seluruh daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan DKI adalah role model, adalah teladan dan barometernya. Karena itulah walaupun pengurus wilayah DKI ini baru terbentuk beberapa bulan yang lalu dan baru terbentuk setelah 69 tahun usia Persatuan Insinyur Indonesia, namun tidak bisa tidak langsung mengemban amanat dan tanggung jawab sebagai barometer dan teladan maupun role model bagi penyelenggaraan keinsinyuran di Indonesia. Sementara itu, penyelenggaraan keinsinyuran di Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Keinsinyuran yang sudah diterbitkan, ada 3 hal yang perlu kita cermati. Yang pertama adalah terkait dengan profesionalisme dan kompetensi insinyur Indonesia. Yang kedua adalah peran strategis dari Persatuan Insinyur Indonesia. Dan yang ketiga adalah peran sosial atau peran kemasyarakatan dari PI. Peran yang pertama, peningkatan profesionalisme dan kompetensi insinyur Indonesia, hari ini dimulai dari sejak 2,5 tahun yang lalu, telah dilaksanakan perubahan yang sangat fundamental, karena itulah kita beri nama transformasi keinsinyuran Indonesia. Inilah yang diamanatkan oleh undang-undang, di mana kita, PI, disebutkan sebagai pihak yang melaksanakan penyelenggaraan keinsinyuran di Indonesia. Nah, penyelenggaraan keinsinyuran di Indonesia itu harus kita maknai, kita pahami apa itu penyelenggaraan keinsinyuran di Indonesia. Untuk bisa menyelenggarakan, kita perlu tahu dulu apa itu keinsinyuran. Nah, keinsinyuran kita coba definisikan sebagai satu rantai nilai. Rantai nilai yang dimulai dari pendidikan teknik, dilanjutkan dengan pendidikan profesi, dilanjutkan dengan pengembangan kompetensi dan profesionalisme berupa sertifikasi insinyur profesional, dilanjutkan lagi dengan registrasi, dan dilanjutkan lagi dengan penyetaraan di tingkat internasional. Itulah keinsinyuran di sepanjang rantai nilai. Dan itulah yang harus kita selenggarakan. Kita punya pilihan untuk menyelenggarakan 1 atau 2 dari rantai nilai yang ada. Namun demikian, rasanya kalau kita ingin menghasilkan insinyur yang unggul sebagai output dari rantai nilai tersebut, kita tidak bisa tidak harus terlibat di keseluruhan rantai nilai yang ada. Karena input sangat mempengaruhi outputnya. Karena itulah kita perlu terlibat dari awal dan sepanjang rantai nilai yang ada hingga ke akhir.
itulah yang dilakukan oleh kepengurusan kita ya di periode kita ini, yang kebetulan mendapat limpahan tanggung jawab sejarah untuk melaksanakan transformasi keinsinyuran, yang mana juga merupakan pilihan, bisa kita laksanakan dan juga tidak. Namun kita memilih untuk melakukannya, walaupun ada sejumlah kendala ataupun excuses yang bisa kita lakukan, seperti misalnya belum adanya Dewan Insinyur Indonesia. Namun demikian, kita paham bahwa undang-undang ini sudah berlaku. Ada atau tidak Dewan Insinyur Indonesia. Nah, kita memilih untuk melaksanakannya di tengah sejumlah kendala yang ada, di tengah pandemi yang ada, dan di tengah belum adanya Dewan Insinyur ataupun kendala-kendala yang lain. Itu adalah pilihan yang kita ambil dan kita tetap melangkah. Nah, sekarang dengan transformasi keinsinyuran yang sudah kita laksanakan tersebut, maka pada hari ini, setelah 2,5 tahun kita melaksanakan transformasi keinsinyuran di Indonesia, maka hari ini kita telah tiba di saat yang bisa saya sebut sebagai era baru keinsinyuran di Indonesia. Di era baru keinsinyuran Indonesia ini, sistem keinsinyuran di Indonesia telah kompatibel dengan sistem keinsinyuran di dunia di tingkat global. Kalau di Indonesia ada sarjana teknik, di sistem keinsinyuran dunia atau global ada Bachelor of Engineering. Kalau di sini ada insinyur, di negara lain juga ada engineer atau engineering training. Kalau di sini ada insinyur profesional, di negara lain juga ada PE, professional engineer. Kalau di sini ada SRI, registrasi dari insinyur, di negara lain juga ada registrasi insinyur, ada engineering numbers. Kalau di sini kita sudah mulai melaksanakan penyetaraan di tingkat global, itu juga yang dilakukan insinyur di seluruh dunia. Karena keinsinyuran adalah hal yang sifatnya universal, suatu disiplin yang sifatnya universal. Tidak bisa bersifat lokal, namun bersifat universal. Karena keinsinyuran adalah agen kemajuan peradaban manusia. Karena itulah kita harus menggunakan benchmark dunia atau internasional. Tidak bisa kita membuat sistem keinsinyuran sendirian, asik-asik sendiri, mengurus keinsinyuran di negeri sendiri tanpa melihat apa yang terjadi di dunia. Karena hakikat keinsinyuran adalah memberi kemanfaatan dan agen kemajuan peradaban manusia. Itulah yang sudah kita capai pada hari ini. Kita telah kompatibel, kita telah menjadi bagian dari masyarakat dunia. Nah, sekarang untuk melaksanakan transformasi keinsinyuran tersebut, kita juga perlu melakukan transformasi di Persatuan Insinyur Indonesia. Mas Muharrem, slide-nya terlalu maju, satu slide, mundur lagi. Nah, jadi kita juga perlu melakukan transformasi di Persatuan Insinyur Indonesia. Nah, sekarang apa yang sudah kita lakukan sebagai organisasi Persatuan Insinyur Indonesia? Jadi di rantai nilai pertama, seperti kita ketahui, PII telah resmi ya ditunjuk oleh pemerintah menjadi pihak yang melaksanakan akreditasi nasional maupun akreditasi internasional bagi seluruh program studi teknik di seluruh perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Yang mana PII pada hari ini telah menggantikan posisi dari BAN-PT di dalam melakukan akreditasi program studi teknik di seluruh Indonesia. Akreditasi artinya apa? Kita melakukan standarisasi. Sehingga standar prodi teknik di seluruh Indonesia itu dilaksanakan oleh PII. Standar ini ada 2, nasional dan internasional. Tujuannya pada akhirnya nanti kita akan membawa standar nasional ini menuju standar internasional. Dan siapa yang bisa melakukannya pada hari ini hanya PII. Kenapa? Karena PII lah yang telah membawa kita menjadi professional member pada hari ini di Washington Accord.
mewakili Indonesia. Karena itulah maka kita akan dan hanya yang akan mampu membawa standar keinsinyuran di prodi pendidikan teknik di seluruh perguruan tinggi di seluruh Indonesia menuju ke standar dunia atau standar internasional. Itulah peran PI pada hari ini. Sebelumnya apa peran PI dalam konteks pendidikan teknik? Jawab. Informasi di rantai yang pertama ini. Yang kedua adalah pendidikan teknik. Pendidikan teknik juga sama. Maksud saya pendidikan profesi insinyur yang rantai nilai yang kedua. Hal yang sama juga terjadi di sini. Hari ini PI juga telah resmi ditunjuk melalui SK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (SEQ) Dirjen Dikti untuk melakukan pengembangan pendidikan profesi insinyur. Artinya apa? Kita akan membuat guidelines, standar pendidikan profesi insinyur di seluruh penyelenggara PSPPI di seluruh perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Standarnya kita yang buat. Tentu saja bekerjasama dengan masyarakat akademik, karena pendidikan profesi ini menurut Undang-Undang Dikti masih dilaksanakan di perguruan tinggi. Itulah peran PI di dalam pendidikan profesi ini. Sebelumnya, apa peran PI juga tidak ada. Kecuali pada waktu itu peran PI adalah menghadiri, ketua umum memberikan sambutan, memasangkan helm, dan membacakan kode etik insinyur Indonesia. Namun sekarang sudah sangat jelas apa itu peran PI di dalam membuat standar pendidikan profesi insinyur di seluruh perguruan tinggi penyelenggara PSPP di seluruh Indonesia. Nah, selanjutnya adalah sertifikasi insinyur profesional. Sertifikasi insinyur profesional juga sama, ya. Sementara kita ini sebelumnya tidak dikenal yang namanya sertifikasi IP oleh negara, ya. Sekarang sertifikasi IP ini adalah syarat untuk mendapatkan SDRI atau registrasi insinyur. Sehingga sertifikasi IP diakui oleh negara dan bahkan menjadi syarat untuk bisa diregistrasi untuk mendapatkan license to practice. Nah, ini adalah suatu lonjakan tugas PI yang harus mampu dilaksanakan. Kalau sebelumnya kita hanya membuat sertifikasi untuk anggota PI yang berminat, ya, mendapatkan gelar IP atau sertifikat IP, sekarang seluruh insinyur di Indonesia yang berpraktik insinyuran harus disertifikatkan. Nah, tugas PI adalah mensertifikatkan seluruh insinyur yang berpraktik insinyuran di Indonesia. Data terakhir yang saya launch dalam media rilis ada sekitar 800.000 yang berpraktek insinyuran. Yang tidak berpraktek insinyuran mungkin 1 juta lebih. Namun kira-kira 800.000 yang berpraktek insinyuran. Dan hari ini berapa yang sudah disertifikatkan? Baru sekitar 14.000. Nanti akan saya sampaikan lagi lebih detailnya berapa yang sudah tersertifikat. Sehingga kita membutuhkan suatu mekanisme, suatu cara untuk dapat mensertifikatkan sekian banyak ratusan ribu insinyur yang sudah berpraktek insinyuran. Dan itu tidak bisa dilakukan sendirian oleh PI. Itu hanya bisa dilakukan apabila sertifikasi ini kita nasionalkan dengan mengikutsertakan seluruh asosiasi profesi keinsinyuran yang ada di Indonesia atau sering disebut sebagai HKK. Nah, untuk menasionalkan ini kita butuh keikhlasan dan kerelaan, ya, untuk bekerja sama dengan HKK. Karena itulah BKBK, Badan Kejuruan, harus punya kebesaran jiwa untuk bekerja sama dengan HKK. Berbagi peran dalam menerbitkan sertifikat. Namun demikian, standar sertifikat ini harus kita jaga. Bagaimana kita jaga? Dengan cara melakukan akreditasi keprofesian
kepada seluruh asosiasi profesi keinsinyuran yang berminat untuk ikut serta bersama PII menerbitkan sertifikat insinyur profesional. Nah, ini adalah suatu perubahan mindset yang terus terang tidak mudah kita laksanakan. Masih banyak teman-teman di Badan Kejuruan yang merasa berat untuk berbagi dengan AKK. Tapi ini tidak harus kita lakukan. Karena itulah saya mengajak seluruh komponen PI untuk mengubah mindset kita. Mindset yang tadinya eksklusif menjadi mindset yang lebih inklusif. Karena kita bukan lagi hanya ngurusin anggota PI, tapi seluruh insinyur di Indonesia adalah anggota PI yang berpraktek keinsinyuran. Nah, itu adalah peran PI yang merupakan tantangan besar untuk mensertifikatkan seluruh insinyur praktek keinsinyuran di Indonesia. Dan berikutnya adalah registrasi. Saya rasa registrasi ini sangat jelas, hanya mereka yang diregistrasi yang boleh praktek keinsinyuran. Sebelumnya, siapapun boleh praktek keinsinyuran. Mau insinyur, mau sarjana teknik, mau bukan apapun juga bisa praktek keinsinyuran. Karena tidak ada aturannya. Sekarang sudah ada aturannya. Nah, namun demikian ini juga membuat kita semua perlu memahami ya, bahwa PI pada hari ini berbeda dengan PI yang sebelumnya. Kita bukan lagi LSM, bukan lagi sekedar asosiasi profesi. Ya, kita ini sudah menjadi penyelenggara keinsinyuran. Bisa disebut otoritas insinyur. Namun demikian, perbedaan mendasar di sini adalah kita tidak lagi menempatkan diri di bawah kementerian. Kenapa? Karena PI dengan disiplin teknik yang spektrumnya luas tidak lagi menempatkan diri di bawah satu kementerian. Karena itulah masih ada di antara teman-teman di wilayah dan cabang yang mempertanyakan, kalau kita tidak terdaftar di salah satu LSP di kementerian, ya. Karena memang kita tidak lagi berada di bawah satu kementerian. Karena disiplin spektrum, disiplin teknik kita itu sudah melampaui kementerian dan kita sudah memiliki undang-undang keinsinyuran. Nah, ini adalah perubahan mindset yang sulit sekali kita laksanakan di seluruh kepengurusan kita. Kita harus paham perbedaan ini, bahwa kita tidak lagi berada di bawah kementerian. Ya, jadi kita sudah memiliki undang-undang sendiri, kita memiliki sertifikasi sendiri, ya, dan bukan lagi kita mengikuti sertifikat di kementerian-kementerian. Karena itu perbedaan antara sertifikat kerja dan sertifikat kompetensi insinyur. Nah, berikutnya adalah penyetaran internasional. Kalau kita sudah bersertifikat IPM atau IPM, kemudian pendidikan teknik kita atau sarjana teknik kita itu berasal dari prodi teknik yang terakreditasi internasional, dalam hal ini diakreditasi oleh IABI, ya, yang mana setara dengan ABET maupun JABI, maka yang bersangkutan bisa disetarakan di tingkat APEC. Ya, kalau sudah disetarakan di tingkat APEC, artinya sudah setara di tingkat internasional. Jadi siapa yang sudah memiliki APEC Engineer Register, maka yang bersangkutan sudah bersertifikat internasional. Diakui kompetensinya setara dengan insinyur di tingkat dunia. Nah, itulah peran PI yang secara diametral berbeda sama sekali dengan peran PI sebelumnya. Nah, kemudian di slide berikutnya kita bisa lihat juga di dunia internasional, ya, kita juga perlu berperan dan perlu bersuara. Namun kebijakan kita tidak hanya melaksanakan politik bebas dan aktif, hadir ataupun berperan, tapi kita mengambil langkah yang lebih progresif, yaitu menjadi pemimpin di
level atau di tingkatan regional. Dan inilah posisi PI. Kita sudah menjadi chairman atau ketua dari Asosiasi Insinyur se-ASEAN. Ya. Kita sudah menjadi presiden atau ketua umum dari Asosiasi Engineering Education di Southeast Asia, East Asia dan Pacific atau di Asia Pasifik. Kemudian seperti diketahui kita juga menjadi professional member di Boston Accord di tingkat Federation of Engineering Institution di Asia Pasifik. Kita sudah juga menjadi council member. Di tingkat ASEAN Academy of Engineering and Technology kita juga menjadi vice president. Kemudian di satu akord baru yaitu Afrika Asia Pasifik Accord, kita juga sudah menjadi Accreditation Council. Artinya keberadaan PI ya, di dunia ini tidak sekedar terlihat, tapi sudah memimpin. Itulah peran PI di dunia. Di slide berikutnya. Nah, kemudian kita juga memiliki peran-peran strategis. Ya, di daftar ini kita bisa lihat peran strategis kita dalam banyak hal. Ya, kalau soal database tadi mungkin sudah saya sampaikan sekilas bahwa apa yang sedang kita lakukan pada hari ini sebetulnya adalah membangun database, membangun big data, membangun roadmap SDM keinsinyuran nasional melalui registrasi insinyur. Registrasi ini pada intinya adalah mendata seluruh file logbook dari seluruh insinyur yang ada di Indonesia. Itu yang sedang kita kerjakan sejak Simponi ini di launching. Ya, kita sedang membangun database. Kemudian juga selama pandemi kita membuat buku redesign Indonesia, yang mana buku ini sudah kita seminarkan, kita webinarkan, dan sudah kita edarkan ke seluruh decision atau policy maker di seluruh Indonesia. Kemudian dengan Kementerian Pertahanan kita juga membuat kerjasama berupa pengembangan industri pertahanan militer dan non-militer. Kemudian dengan Bappenas PI kita baru menandatangani MOU, ya, kita akan menyusun kajian mengenai transisi energi di Indonesia, pelaksanaan sirkular ekonomi, infrastruktur pariwisata, dan IKN baru, ibu kota negara baru. Kemudian tadi juga apa sumbangan PI pada dunia? Ya, sumbangan PI pada dunia itu berupa suatu buku yang diterbitkan bersama-sama dengan UNESCO. Apa yang kita lakukan di Indonesia? Memperkuat rantai nilai, itu kita tawarkan ke dunia dalam bentuk global engineering collaboration. Jadi bagaimana enhancing engineering value chain untuk kolaborasi insinyur sedunia. Intinya dengan membangun standar yang sama, maka insinyur sedunia alih-alih ya bicara mengenai mobilitas insinyur yang sering menjadi kredo dari banyak perjanjian multilateral, PI mengusulkan global collaboration untuk menyelesaikan masalah-masalah dunia. Nah, ini bukunya sudah di launching, ya. Penulisannya sedang diselesaikan dan nanti akan menjadi salah satu buku yang diterbitkan oleh UNESCO dan menjadi acuan insinyur sedunia. Dan di bulan Juni yang akan datang ini, selaku Ketua Umum, saya akan menyampaikan gagasan ini kepada International Engineering Alliance, IEA, yang akan dilaksanakan di akhir bulan Juni ini. Kemudian yang penting juga, Yayasan Pengembangan Teknologi Indonesia yang menaungi ITI. Ya, ITI selama bertahun-tahun ada merasa bagian dari PI, tapi secara struktural lepas dari PI. Jadi di kepengurusan ini, ITI dan YPTI telah kita kembalikan lagi ke dalam
lingkup keluarga besar Persatuan Insinyur Indonesia, karena sekarang statutanya mengatakan Dewan Pembina, Ketua Dewan Pembina adalah paling sedikitnya adalah mantan Ketua Umum dan Ketua Umum serta Wakil Ketua Umum PI aktif pada hari ini. Itulah transformasi yang kita lakukan untuk mengembalikan inti kepangkuan keluarga besar Persatuan Insinyur Indonesia. Ini satu hal yang diam-diam tapi tidak terasa, tapi sudah terjadi. Kemudian juga media ini masih struggling, harus saya katakan, namun kita perlu melakukan strategi media baru untuk membawa keinsinyuran ini membumi kepada masyarakat dan diadopsi oleh pengambil kebijakan. Ada juga kerjasama dengan KKP, kemudian yang terakhir kita sedang menyusun suatu buku, yaitu bukan karya biasa, karya Insinyur Indonesia. Dan dalam waktu dekat, dalam hitungan paling sedikit 2 minggu ke depan, kita akan menerbitkan e-magazine. E-magazine ini yang berjudul Engineer Plus akan kita distribusikan ke seluruh anggota Persatuan Insinyur Indonesia. Slide berikutnya, Mas Muharrem. Ini saya rasa sudah dikenal apa yang sudah kita lakukan, peran kemasyarakatan kita, yaitu sterilisasi udara dan permukaan, kemudian pengembangan ventilator, inovasi masker kain, kemudian bantuan atau rekomendasi infrastruktur tahan gempa, dan bantuan PI peduli kepada masyarakat yang terkena dampak gempa. Nah, selanjutnya, setelah kita memiliki infrastruktur keinsinyuran yang sudah kita transformasikan ini, tugas kita berikutnya adalah bagaimana kita menambah sebanyak-banyaknya sarjana teknik, menambah sebanyak-banyaknya insinyur lulusan PSPPI, dan menambah sebanyak-banyaknya insinyur profesional. Itulah tugas kita, dan itulah tugas dari pengurus wilayah DKI Jakarta. Yang mana tadi sudah disampaikan oleh Pak Bambang, menambah anggota atau ekspansi anggota sertifikasi insinyur profesional. Itu adalah tugas utama kita setelah infrastruktur ini terbangun. Nah, selalu ada pertanyaan, apa manfaat dari transformasi keinsinyuran ini? Apa manfaatnya pada saat Insinyur Indonesia sudah setara di dunia internasional? Manfaatnya paling nyata adalah remunerasinya bisa kita samakan. Karena kenapa? Karena insinyur asing nanti yang akan bekerja di Indonesia juga harus disertifikat oleh PI. Mereka yang sertifikat oleh PI dengan standar yang kompetensi yang sama, maka layak dan harus mendapatkan remunerasi yang seimbang juga. Sehingga insinyur asing tidak lagi punya dasar untuk mengklaim dirinya lebih kompeten daripada insinyur Indonesia pada saat PI memberikan standar kompetensi yang sama. Ini adalah perjuangan kita dalam menstandarkan remunerasi keinsinyuran di Indonesia. Nah, kalau kita bertanya kenapa jumlah insinyur Indonesia baru 40% dari kebutuhan, kemudian paling rendah di ASEAN dan sangat rendah di dunia per 1 juta penduduk, jawabannya salah satunya mungkin adalah masalah remunerasi. Nah, selanjutnya saya ingin membawa Anda semua untuk melihat data yang sudah dikumpulkan oleh PI terkait dengan jumlah anggota, jumlah IP, ya, dan juga jumlah SRI. Ini adalah perjuangan kita berikutnya, menambah sebanyak-banyaknya anggota PI. Ya, kenapa? Karena kebijakan kita sudah sangat jelas, yaitu mengajak sebanyak-banyaknya sarjana teknik dan insinyur untuk menjadi anggota PI. Mereka yang sudah berpraktek insinyuran hanya cukup menjadi anggota PI, membayar iuran anggota, dan mendapatkan SRI sepanjang yang bersangkutan bisa menunjukkan bukti bahwa yang bersangkutan sudah melakukan praktek keinsinyuran sebelum undang-undang ini
diterbitkan ataupun diaplikasikan melalui peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2019. Nah, dengan demikian saya rasa tugas dari pengurus wilayah dan pengurus cabang di seluruh wilayah DKI menjadi relatif dipermudah, ya, karena hanya cukup menjadi anggota yang bersangkutan akan mendapatkan STNI sepanjang bisa menunjukkan bukti bahwa yang bersangkutan sudah praktek insinyuran berupa sertifikat kerja ataupun keterangan kerja dari instansi yang bersangkutan. Ini adalah data terkait dengan jumlah insinyur yang terdata di PI. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa kita dulu sering mengklaim, ya, anggota PI ada 30.000. Namun kalau kita lihat realitanya, setelah kita melakukan rekonsiliasi data anggota PI, ya, per Januari 2020, ya, ataupun Desember 2019, itu tidak lebih dari sekitar 4.665 yang aktif, ya, karena disebut anggota adalah mereka yang aktif membayar iuran paling sedikit. Nah, dalam waktu 1 tahun lebih ini, jumlah anggota aktif ini sudah kita tingkatkan 3 kali lipat. Ya. Jadi ini adalah anggota real PI, hanya sekitar 12.000 yang aktif. Klaim kita sebelumnya kita punya anggota 30.000, dan sekarang kita sebut punya 40.000 anggota. Di luar yang 12.900 ini, mereka anggota yang tidak aktif. Itulah realita kita hadapi pada hari ini. Dan saya ingin teman-teman di DKI sama-sama melihat kenyataan ini. Sehingga ini menjadi tantangan buat kita semua. Setelah kita dinobatkan menjadi penyelenggara keinsinyuran di Indonesia, tanpa jumlah anggota yang signifikan, merefleksikan jumlah sarjana teknik dan insinyur yang berpraktek keinsinyuran di Indonesia yang jumlahnya sekitar 800.000, maka PI, ya, yang ditugaskan sebagai penyelenggara keinsinyuran dan menjadi rumah besar insinyur Indonesia, mau tidak mau harus bicara numbers, yaitu jumlah anggota, jumlah insinyur profesional dan jumlah SRI. Itulah tugas utama kita setelah infrastruktur kita terbangun. Ya. Slide berikutnya, ini adalah status keanggotaan, ya, yang aktif maupun tidak aktif. Oleh tadi yang aktif, jadi bisa kita lihat di sini sebagian besar adalah anggota yang tidak aktif. Data sebelum tahun 2018 bisa dikatakan kita tidak punya data yang benar. Tapi sejak tahun 2018, 2019 kita punya data, ya. Saudara-saudara pasti tahu bedanya antara data, ya, dan informasi. Nah, ini adalah jumlah pemegang IPP aktif. Ya, dimulai hanya ini yang IPP, ya, hanya 2.249 di bulan Mei ini. Kemudian di slide berikutnya 5.497 untuk IPM. Di slide berikutnya hanya sekitar 1.000 untuk IPP. Ini adalah yang aktif. Jadi kalau jumlahkan tadi dari 1.000 ditambah 5.000 ditambah 2.000 itu tidak lebih dari 10.000. Namun jumlah IP yang terdaftar sekitar 14.000. Nah, ini adalah realita lagi yang kita hadapi bersama. Bagaimana kita bisa menjadi penyelenggara keinsinyuran, ya, melakukan sertifikasi insinyur profesional kalau jumlahnya baru sekian. Ya. Tapi data yang saya sampaikan ini tidak untuk membuat Anda semua atau kita semua menjadi kecil hati. Ya, karena apa yang sudah kita capai dalam 2,5 tahun, transformasi yang keinsinyuran kita lakukan adalah transformasi infrastruktur.
yang sudah kita berhasil lakukan, dan sekarang tugas kita adalah mengisi dan memanfaatkan infrastruktur tersebut dengan jumlah anggota, jumlah insinyur, dan jumlah insinyur profesional dan SRI yang sebanyak-banyak. Slide berikutnya, ini adalah SRI, baru 4.000 ya, dari 800.000 insinyur yang layak, yang sudah berpraktik insinyuran. Jadi tugas kita masih sangat berat, masih panjang. Ya, itulah tugas konstitusional PI, meregistrasi seluruh insinyur yang sudah berpraktik insinyuran dan akan berpraktik insinyuran. Berikutnya, ini adalah top gainers penambahan anggota, dan kita harus kasih tepuk tangan untuk Jakarta Selatan. Kalau mau tepuk tangan silahkan ini, Pak Gultom ada di sini mestinya ya. Pak Gultom dan Pak Bambang Hernowo di Jakarta pemenangnya, dilanjutkan dengan kota-kota berikutnya yang terdaftar di sini. Ada 20 gainers untuk penambahan anggota. Dilanjutkan, nah kemudian 10 top gainers untuk penambahan badan kejiwaan, anggota di badan kejiwaan, yaitu di teknik sipil. Dilanjutkan mesin, elektro, dan seterusnya. Ini adalah kembali lagi ke badan kejuruan yang aktif versus anggota. Ya, berapa persen dari IP yang aktif dibandingkan dengan anggotanya. Dan pemenangnya adalah BK Kehutanan. 100% anggota BK Kehutanan adalah insinyur profesional. Dilanjutkan lagi dengan perkereta-apian. 83% anggota Badan Kejuruan Kereta Api adalah insinyur profesional. Kemudian teknik industri, peternakan, dan seterusnya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Tantangan terbesar kita dan pesan saya kepada pengurus wilayah adalah menambah jumlah anggota, jumlah SRI, dan juga jumlah insinyur profesional. Dengan demikian, setelah penjelasan panjang lebar, karena ini judulnya rapat pimpinan wilayah, saya rasa perlu kita semua memahami posisi kita hari ini. Karena itulah, mohon maaf, saya mengambil waktu yang cukup panjang untuk menjelaskan semuanya. Tidak lain dan tidak bukan karena saya selaku Ketua Umum merasa dan meyakini bahwa DKI ya dalam waktu yang singkat menunjukkan kinerja yang patut kita acungi jempol dan memberikan harapan besar kepada saya agar pengurus wilayah DKI ini bisa mengambil perannya sebagai benchmark, sebagai teladan bagi pengurus wilayah dan pengurus cabang di seluruh Indonesia. Ya, dan harapan itu muncul melihat kinerja dan gelora yang disampaikan oleh Ketua Pengurus Wilayah tadi, Pak Bambang Hernowo. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan rapat pimpinan wilayah PI Provinsi DKI Jakarta dengan ini dibuka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.